Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadithuna fi hadha an-nahar an an-nahyu anisyatam. An-nahyu anisyatam. An-nahyu an as-sub. Larangan mencela dan mencaci maki. Ayatnya jelas. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'salismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub faulaika humuz zalimun. Al-Hujurat ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu, berarti ayat ini ditujukan kepada kita, bukan ya ayuhan nas. Kita orang beriman. La yaskhar qaumum min qaumin, janganlah sekelompok orang lelaki mengolok-olok mencela kelompok lain. Asa ayyakunu khairam minhum, bisa jadi yang dicela, yang diolok-olok itu sebetulnya lebih baik daripada yang mengolok-olok. Gak cukup di situ, dimension khusus ibu-ibu, perempuan, gak cuma laki-laki, tapi juga perempuan. Wala nisa'un, sama, min nisa'in asa ayyakunna khairam minhunna. Ibu-ibu, perempuan-perempuan, jangan pula mengolok-olok, mencaci maki, ngejek-ejek perempuan yang lain. Bisa jadi yang diejek-ejek itu asa an yakunna khairan, lebih baik minhunna, daripada yang mengejek. Wala talmizu anfusakum, janganlah kalian saling mencela. Wala tanabazu bil alqab, jangan pula manggil-manggil orang dengan panggilan ejekan atau panggilan yang merendahkan. Jangan memberi lakop, memberi gelar, memberi julukan kepada temannya atau melabeli temannya dengan label atau julukan yang merendahkan, yang dia nggak suka. Wala tanabazu bil alqab bi'salismul fusuqu ba'dal iman, karena seburuk-buruk panggilan adalah panggilan setelah keimanan. Orang sudah baik dipanggil jelek, itu nggak betul, nggak boleh. Orang sudah soleh dipanggilnya dengan masa lalunya, nggak boleh. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Orang sudah nyantri, jangan lagi dipanggil dengan masa lalunya yang mungkin kurang baik. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Wa man lam yatub faulaika humuz zalimun. Yang enggak mau bertobat dengan semua ini, maka dia orang-orang yang zalim.
Ayatnya jelas, tegas. Nggak boleh mengejek, mengolok-olok, mencela satu kelompok lain. Perempuan lain. Jangan mencela lagi. Masih diulang lagi. Wala talmizu anfusakum. Jangan mencela dirimu sendiri. Wala tanabazu bil alqab. Jelas semuanya. Mengapa? Karena ayat sebelumnya, innamal mu'minuna ikhwah. Kita ini bersaudara, nggak sepantasnya. Fa aslihu baina akhawaikum. Justru kalau ada dua teman kita, dua saudara kita sedang hubungannya nggak baik, bersitegang, bersiteru, berselisih, fa aslihu bainahuma. Apalagi kok mengolok-olok, apalagi kok mencela, menghina. Kalau ada dua orang yang sedang berselisih, dua orang yang sedang bertengkar, dua orang yang sedang diam-diaman, itu fa aslihu bainahuma. Coba ayat sebelumnya lagi, wa in ta'ifatani minal mu'minin iqtatalu fa aslihu bainahuma. Fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Fa in fa'at fa aslihu bainahuma apa? Aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Jelas semua. Itu ayatnya. Dalam surat Ali Imran apalagi wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu wa'tasimu bihablillah. Berpegang teguhlah kalian dengan talinya Allah, agama Allah ini. Wala tafarraqu, janganlah bercerai-berai. Orang berantem itu bercerai-berai. Orang saling mengejek menyebabkan berselisih, menyebabkan berantem, menyebabkan peperangan. Kenapa? Karena awalnya dari saling menghina, awalnya dari saling mengejek, awalnya dari saling merendahkan. Padahal perintahnya wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Perintahnya innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bainahuma. Jelas semuanya? Ya. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Minal kabair. Minal kabair. Berarti dosa besar. Dosa besar, dosa besar, dosa besar. An yashtumar rajulu walidayhi. Ini ada kan pelajarannya kan di Bulughul Maram, kelas berapa itu? Kelas 3 atau kelas 4? Minal kabair ayyashtuma ar-rajulu walidayhi. Dosa besar kalau ada orang yang mencela kedua orang tuanya. Mencela kedua orang tuanya. Sahabat bertanya, qalu wa kaifa yashtumur rajulu walidayhi? Ya Rasul, bagaimana mungkin seseorang mencela kedua orang tuanya? Emang ada anak yang mencaci maki kedua orang tuanya? Sahabat bertanya kepada Rasulullah. Apa jawaban Rasul? Qala, Rasul menjawab, yasubbu abar rajuli fayasubbu abahu. Ketika seseorang menghina, mencela bapaknya, temannya, maka temannya akan membalas mencela bapaknya. Wa yasubbu ummahu fayasubbu ummahu. Ketika ada seseorang mencela, menghina ibunya, temannya, maka temannya akan membalas mencela ibunya. Jadi kalau kamu
mencela keluarga temanmu, apalagi bapaknya dan ibunya, maka dia akan membalas mencela keluargamu, bapak ibumu. Berarti secara tidak langsung kita mencela kedua orang tua kita sendiri. Itulah yang dimaksud rajul. Yang dimaksud dalam hadis ini, ya, minal kabair ayashtumar rajulu walidayhi. Qalu kaifa yashtumur rajulu walidayhi? Qala yasubbu abar rajuli fayasubbu abahu wa yasubbu ummahu fayasubbu ummahu. Ada hadis. Hadis lain, ini rawahu Ahmad. Coba tirukan. Ya, hadis ini tirukan. Disoting kalau pas lagi mereka. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minal kabairi ayyashtumar rajulu walidayhi. Qalu wa kaifa yashtumur rajulu walidayhi? Qala yasubbu abar rajuli fayasubbu abahu wa yasubbu ummahu fayasubbu ummahu. Rawahu Ahmad. Sekali lagi, minal kabairi ayyashtumar rajulu walidayhi. Qalu kaifa yashtumur rajulu walidayhi? Qala yasubbu abar rajuli fayasubbu abahu wa yasubbu ummahu fayasubbu ummahu. Rawahu Ahmad. Jelas ya? Jangan menghina, jangan mencela, jangan mencaci maki, jangan memanggil dengan panggilan yang buruk, gelar yang buruk, lakop yang buruk, sebutan yang buruk, label yang buruk, lesan ataupun tulisan. Kamu postingnya menghina orang lain. Tidak boleh. Termasuk ayat ini. Wala talminzu anfusakum. Sama. Kamu postingannya mencaci maki bapaknya temanmu, atau ibunya temanmu, atau keluarganya temanmu, atau ketika kamu dewasa nanti, kamu memposting menghina anaknya temanmu. Nanti temanmu akan menghina anakmu. Terus begitu. Ini yang nggak boleh. Minal kabair, dosa besar. Bukan dosa kecil. Dosa besar. Selain itu, orang yang direndahkan, dihina, dicela, dicaci maki, itu berarti pahala yang mencaci maki itu diambil, diberikan kepada yang dicaci maki. Kamu sholat, dapat pahala. Tapi begitu kamu mencela, menghina, merendahkan, melakopi orang dengan yang gak sepantasnya, pahalamu hilang nih, sia-sia. Diberikan kepada teman yang tadi dicela tadi. Sehingga dia ini surplus, kamunya minus. Kalau dia membalas, sama, dia minus juga. Akhirnya kita ini semua menjadi orang-orang yang bangkrut. Kan hadis Nabi gimana? Al-muflis kan? Muflis itu orang yang bangkrut di akhirat. Orang yang bangkrut itu orang yang mengira dia sudah berbuat baik banyak, sudah beramal soleh banyak, ibadahnya banyak, kebaikannya banyak, di akhirat gak dapat apa-apa.
Kemana pahala selama ini yang aku kumpulkan? Ternyata pahalanya hilang. Karena dia mencelakai temannya, karena dia mencederai orang lain, karena dia menzalimi orang lain, menghina, mencaci maki, dan seterusnya, dan seterusnya. Paham? Ya, usikum wa iyaya. Ini wasiatku kepada kalian semua. Stop ujaran-ujaran kebencian. Stop postingan-postingan kebencian. Termasuk ceramah-ceramah. Kalau kamu nanti jadi ulama besar, lalu berceramah, dikasih panggung, suruh tausiah, dah usah mencaci maki sana sini. Lempeng-lempeng saja, lurus-lurus aja. Ya, sampaikan kebenaran, sampaikan pesan-pesan Al-Quran, hadis, sampaikan pesan-pesan nilai-nilai Islam dengan baik, tanpa harus mencaci maki, tanpa harus mengumpat-umpat, tanpa apalagi harus menghina-hina, merendah-rendahkan. Jelas semuanya. Berikutnya lagi, jangan pula suudzon dan berprasangka buruk. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'dadh-dhanni ismun. Jauhi prasangka buruk itu, jauhi. Karena prasangka buruk itu dosa. Wala tajassasu. Gak usah mengorek-orek kehidupan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ini ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Emang kamu suka makan bangkai daging bangkai temanmu? Emang suka? Yang kamu nggak mau? Orang yang suudzon, orang yang terus berprasangka buruk, orang yang negative thinking, orang yang mencela, mencaci, menghina, merendahkan martabat orang lain, hakikatnya dia seolah-olah seperti memakan bangkai temannya sendiri. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Makanya ditutup ayatnya, wattaqurrahim, tobatlah. Yang kemarin-kemarin masih menghina, mencela, menghardik, merendahkan, dan seterusnya, bertobatlah. Wa man lam yatub faulaika humul dzalimun. Mafhum? Kalau kalian mengaku santri saya, maka jangan ada yang melanggar pesan ini. Jaga lisan, jaga tangan untuk tidak melakukan ujaran kebencian. Mengumpat, memaki, manggil-manggil dengan lakop yang buruk, merendahkan, apalagi menghina. Ingat Al-Hujurat 11, Al-Hujurat 12. Ingat pesan Al-Hujurat 10, innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaikum. Ingat Al-Hujurat 13, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Untuk apa Allah ciptakan laki-laki dan perempuan? Wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila. Untuk apa Allah ciptakan kita berbeda? Ada yang dari Jawa, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Papua, ada yang dari Aceh. Sukunya juga beda-beda, ada suku Jawa, suku Sunda, suku Bugis, suku Dayak. Adatnya juga berbeda-beda, ada yang bahasanya bahasa mana? Bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Melayu, ada yang bahasa Bugis, ada bahasa Sasak. Bahasanya berbeda, sukunya berbeda, daerahnya berbeda, adat istiadatnya berbeda, kebiasaannya berbeda, ekonominya berbeda, latar belakangnya berbeda. Ini baru kita loh, Indonesia. Ketika kamu keluar negeri, qabail, syu'ub, berbedanya bukan lagi antar suku, berbedanya sudah antar bangsa, berbedanya antar negara, sudah berbeda bahasanya.
bahkan berbeda warna kulit. Ini kan yang di sini warna kulitnya sama semua, sawo matang. Warna kulit kita Indonesia. Kalau kamu ke luar negeri, ada orang yang kulitnya hitam pekat, yang putih cuma giginya sama matanya itu. Jadi kalau udah gelap-gelap, lampu mati, ketawa, itu ada giginya dia. Iya kan? Ada yang begitu, nggak boleh diejek. Itu Allah menciptakan dengan segala ragamnya. Ada yang bule kulitnya merah, rambutnya ada yang merah, ada yang pirang, ada yang putih. Kita ini matanya kan hitam dan putih. Ada saudara-saudara kita, lain bangsa, lain negara, matanya biru dan berputih. Ada yang hidungnya mancung, ada yang mancungnya ke dalam. Itulah Allah menciptakan kita. Tapi semua itu, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, untuk apa? Lita'arafu. Dalam ayat lain disebutkan waqtilafu alsinatikum wa alwanikum. Allah juga menciptakan kamu yang beragam. Waqtilafu alsinatikum wa alwanikum. Dan perbedaan lesanmu, alsinah, lesan, bahasanya berbeda. Wa alwanikum, warna kulitnya berbeda, rasnya berbeda. Kita di sini biasa-biasa aja pakai begini. Enggak dingin, enggak panas. Alhamdulillah, khatulistiwa. Ada saudara-saudara di sana yang dia enggak pernah ketemu matahari. Ada yang ketemu mataharinya dalam setahun cuma 3 bulan. Selebihnya musim dingin terus. Ada yang musim panasnya lebih panjang daripada musim dinginnya. Kita ini Masya Allah. Maka tadi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bersatu, tolong menolong, bahu membahu, ya. Jangan menyakiti, hormati orang lain, hormati privasinya, hormati martabatnya, hormati pribadinya, hormati keluarganya, muliakanlah dia sebagai teman baikmu. Mafhum jami'an? Ya, ini pesan saya untuk kalian, ya. Camkan dengan baik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dzamb. Astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.